Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Om Swastiastu, Shalom, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pinirawati dengan NIM 22622153. Saya dari kelas akuntansi 92 semester 1 SDI Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang didapat oleh kelompok saya, yaitu ekonomi internasional. Dan ekonomi internasional ini termasuk ke dalam subbab bagian dari ekonomi makro. Oke, pertama-tama kita harus pahami dulu isu-isu yang terkandung di dalam ekonomi internasional. Isu-isu ini sendiri bisa disebutkan sebagai batasan-batasan masalah atau yang bisa kita sebutkan adalah hal-hal lingkup yang dibahas pada ekonomi internasional, yaitu meliputi yang pertama uniform trade, yang kedua the pattern of trade, yang ketiga exchange rate determination, yang keempat how much trade, yang kelima balance of payment, yang keenam international policy coordination, dan yang ketujuh the international capital market. Berikutnya di sini ada pengertian perdagangan internasional yang kalau kita bahas ya, secara umum atau secara garis besar perdagangan internasional itu adalah transaksi antara suatu negara dengan negara lainnya, baik itu bisa menggunakan baik yang ditransaksikan adalah barang ataupun jasa, dan harus melewati batas wilayah negara tertentu. Jadi kalau suatu transaksi itu masih terjadi pada region yang sama, itu bisa dikatakan sebagai perdagangan internasional. Harus melewati batas negara tertentu dan melibatkan dua atau lebih negara. Oke, selanjutnya perdagangan internasional itu sendiri butuh kriteria atau kualifikasi agar dapat disebut sebagai perdagangan internasional. Yang pertama adanya tukar menukar barang dan jasa. Yang kedua, terjadinya pergerakan sumber daya melalui batas manusia. Yang ketiga, adanya pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi. Yang keempat, adanya pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta NPI. Dan kemudian yang terakhir, terjadi kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Kalau mau dibahas masing-masing, ada tukar menukar barang dan jasa, ini udah jelas ya, termasuk ke dalam transaksi. Kemudian terjadi pergerakan sumber daya melalui batas manusia. Jadi hal sumber daya itu bisa dikatakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan memang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi. Jadi teknologi sangat terlibat di sini. Teknologi itu sendiri bisa merupakan teknologi yang berupa kendaraan atau kita sebutnya sebagai akomodasi, dan bisa dikatakan juga sebagai cyber gitu. Kemudian ada pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor. Karena perdagangan internasional itu sendiri merupakan hal yang dilakukan antara dua negara atau lebih, itu sudah pasti mencakup ekspor dan impor. Karena seperti kita tahu sendiri, impor itu adalah ketika ada barang dari luar negara masuk ke dalam negara kita, dan ekspor itu adalah ketika barang negara kita salurkan ke negara lain. Kemudian terjadi kerjasama ekonomi antar negara dunia. Nah, ini sudah jelas ya, kalau udah ada perdagangan internasional pasti udah ada kerjasama ekonomi. Dan slide berikutnya, tujuan ekonomi internasional global. Tujuan ekonomi internasional yaitu untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, pengasuransian, dan diplomasi. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Kalau kita bisa lihat, kerjasama ekonomi itu dibagi menjadi 4, yaitu ekonomi bilateral, ekonomi regional, multilateral, dan yang antar-regional atau kita sebut sebagai internasional. Salah satu perkembangan yang cukup menarik untuk dipelajari adalah permasalahan hubungan perdagangan antar negara. Untuk menghindari konflik dan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan, maka muncullah suatu aturan yang disepakati bersama. Jadi, perdagangan internasional itu atau ekonomi internasional tidak dapat terbentuk begitu saja tanpa adanya suatu kesepakatan. Tentunya harus disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat ya. Nah, ini ruang lingkup ekonomi internasional. Sebenarnya ini mirip juga dengan isu-isu atau batasan-batasan yang dibahas pada slide awal tadi. Ada transfer of goods and service, perpindahan barang dan jasa, kemudian transfer of capital, perpindahan modal, kemudian transfer of labor, perpindahan tenaga kerja, dan transfer of technology, perpindahan teknologi, dan kemudian transfer of data, penyampaian informasi. Di sini saya nggak akan bahas semuanya, saya akan mengharap bagian transfer of labor. Kayak sangat umum sekali diketahui bahwa Indonesia merupakan satu penyalur tenaga kerja yang cukup besar ya di dunia ini. Karena ya seperti kita ketahui bahwa itu bisa termasuk merupakan salah satu
perjanjian perdagangan perjanjian dagang antar beberapa negara, dan caranya adalah dengan perjanjian tenaga kerja. Jadi seperti para TKI itu termasuk ke dalam ruang lingkup ekonomi internasional. Karena ya mereka berasal dari Indonesia dan kemudian bekerja di luar negeri. Kemudian berikutnya ruang lingkup lain yang termasuk itu adalah mobilitas faktor produksi, terus sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, dan politik. Nah, bahasa, kebudayaan, dan politik ini sangat berpengaruh di dalam ruang lingkup ekonomi internasional. Kenapa? Karena tidak semua negara memiliki bahasa yang sama tentunya ya, dan kemudian itu berbeda juga antara satu negara dengan negara lainnya. Apalagi sistem politiknya, tentunya setiap negara mempunyai sistem politik berbeda. Kemudian selanjutnya di sini ada faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional. Adanya perbedaan harga barang di berbagai negara, perbedaan dalam pendapatan serta selera, kemudian faktor permintaan dan penawaran, memperoleh keuntungan, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, perbedaan kualitas penduduk, dan berkembangnya sistem komunikasi dan transportasi, dan kemudian adanya spesialisasi produk. Yang dimaksud di sini secara umumnya adalah sebuah negara itu tidak dapat memproduksi barangnya sendiri, dan tidak semua negara memiliki sumber daya yang sama. Jadi untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu negara kita memerlukan ekspor dan impor, dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka terjadilah ekonomi internasional. Berikutnya kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Seperti yang tadi sudah saya bahas di awal, saya singgung sedikit bahwa ada kebijakan atau kesepakatan yang perlu disepakati bersama. Nah, secara pengertian luas, kebijakan ekonomi internasional itu adalah ada meliputi kegiatan pemerintah atau suatu negara yang secara langsung tidak langsung mempengaruhi komposisi atau kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Kemudian, pengertian dalam arti tersebut adalah meliputi kebijakan yang langsung memenuhi ekspor dan impor juga berkaitan dengan ekspor barang dan jasa. Oleh karena itu, cakupannya sangat luas, mengingat banyak jenis produk dan jasa yang diekspor dan impor. Nah, dalam arti seperti itu berarti kebijakan itu lebih ketat lagi karena banyak sekali kan jenis jasa yang kita bisa ekspor dan impor. Kalau tenaga kerja tadi itu termasuk ke dalam jenis jasa ya. Kemudian instrumen kebijakan ekonomi internasional. Nah, di sini ada 3 instrumen, yaitu adalah kebijakan perdagangan internasional, kebijakan pembayaran internasional, dan kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang dan jasa. Kebijakan pembayaran internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional. Dan kemudian kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan dan pinjaman. Nah, ini contoh kebijakan ekonomi internasional adalah subsidi ekspor, kuota impor, voluntary export listing, dan persyaratan kandungan lokal. Ini tujuan kebijakan ekonomi adalah yang pertama autarki, kesejahteraan, proteksi, keseimbangan neraca pembayaran, dan pembangunan ekonomi. Kebijakan ekspor dan impor dapat dilihat di layar, misalnya bahwa ekspor itu kebijakannya ada diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Dan kemudian kalau diimpor ada kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri dengan terima kasih. Jika ada kritik saran yang membangun, silakan di reply di kolom komen ya.